Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Buka Suara Podcast SMA Negeri 1 Bukateja. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman peraih juara tingkat nasional dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah. Langsung saja dengan Ismail, Vivia, dan juga Latif selaku tim yang sudah menjuarai LKTI. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, jadi buat teman-teman penonton, kita ini sebenarnya satu kelas, yaitu kelas 12-2. Tapi nggak apa-apa ya, kita ngobrol lagi karena kita sekalian ngobrol sama teman-teman penonton juga. Oke, silahkan mungkin kalian perkenalan terlebih dahulu tentang diri kalian masing-masing. Ayo dari mana? Oke, baik, perkenalkan, nama aku Ismail Hasan, biasa dipanggil Mail atau Hasan. Bareng rekan saya Fialnya Syafi'i. Saya Muhammad Abdul Latif Syafa, bisa dipanggil Latif juga, dari kelas 12-2. semuanya sebenarnya dari kelas 12. Iya, kita 12-2. Gimana nih perasaan kalian setelah mendapat juara di lomba ini? Lega ya rasanya. Tentunya Ya, senang terbayarkan banget, gitu deh. Oke. Lomba yang kalian ikutin itu tentang apa sih? Dan kalian bikin karya apa? Jadi untuk lombanya itu, nama lombanya kan Mechanical Biosystem Fair 2024. Itu ada beberapa cabang lomba. Yang pertama ada LKTI, LDIG, Line Follower, ISEI, sama apa lagi ya? Kalau nggak salah ada 5 cabang lomba. Lah kita ikutnya itu LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Lah di Lomba Karya Tulis Ilmiah itu sendiri, kami itu meneliti produk P5 kami ya. Jadi mungkin bisa balik dulu waktu P5. Iya, P5. Jadi untuk kelas 12 sendiri itu kan P5-nya waktu itu temanya rekayasa dan teknologi. Nah, ketika itu aku sama Vivi ini satu tim. Nah, Latif beda tim sendiri. Ya, nanti ada alasannya kenapa dia bisa masuk. Nah, jadi kan di SMA 1 Bukateja itu kalau P5 pasti ada gelar karya. Nah, H-3 sebelum gelar karya itu produknya aku sama Vivi ini ada error gitulah. Jadi Nggak bisa jalan. Iya, sebelumnya itu Benar-benar. pakai tenaga kincir air ya, buat Iya. menghasilkan listrik. Nah, ketika dipraktekkan ternyata error gitulah. Intinya dari 3 hari sebelum Gelar karya. gelar Gelar karya karya. itu cari-carilah ide yang gampang gitu. Ketemu nih salah satu ide, menurutku itu gampang, terus juga materialnya itu mudah dicari juga. Itu tuh kayak sistem irigasi. Nah, untuk menghidupi pompa airnya sendiri itu pakainya Panel surya. panel surya, jadi lebih gampang gitu. Nah, akhirnya 3 hari itu kita kebut ya, pakai sistem kebut semalam, bikin sistem irigasi itu. Di H-1 kalau nggak salah itu sekitar jam 4 subuh itu baru selesai. Nah, selesai kan pagi-pagi ya, saya pulang ke rumah, berangkat, terus jadi kayak apa ya, nge-host gitu ya waktu gelar karya ya, Iya. kayak buat ngejelasin cara kerjanya. Nah, waktu ngejelasin tuh tiba-tiba ada Bu Eli apa ya kalau nggak salah ya. Iya, ada Bu Eli. Nah, ada Terus Bu Eli. habis itu kan selesai, Bu Eli tuh ke kelas jadi datangin kita. Gimana kalau ikut lomba ini nih? Kita diundang dari IPB University kebetulan. Jadi ya kita mengikuti lomba itu karena Gimana sebenarnya sih ya. ya itu Bu Eli tuh datengin gitu. Ya, mungkin karena sesuai dengan tema yang Mechanical and Biosystem Fair itu kan tentang pertanian dan Berkelanjutan semacamnya. gitu Jadi, lah ya. Cocok gitu loh sama yang kita kerjakan gitu. Jadi diikutkan gitu. Iya, oke. Bisa diceritain nggak prosesnya apa aja dari awal sampai akhir buat bikin karya tulis kemarin gitu? Prosesnya ya mungkin. Iya, berawal dari bikin abstrak terlebih dahulu. Habis itu full paper. Full paper itu ada 5 bab ya kalau nggak salah. Habis itu tinggal kita lolos nih. Habis itu kita nyiapin buat presentasi. Habis itu kita presentasi di IPB, tepatnya di Himateta. apa ya? Iya, Auditorium Ahmad Siapa? Nasution. Ya, itu. Abdul apa Ahmad itu deh. Terus, kira-kira kalau diaplikasikan langsung untuk masyarakat bisa nggak ya? Terus dampaknya kira-kira apa aja? Bisa banget tentunya ya, karena dari penggunaan panel surya ini kan jadi para petani itu mengeluarkan modal yang lebih murah untuk pembangunannya gitu dibandingkan
Diesel. Iya, biaya Menggunakan operasional diesel. dari diesel. Nah, itu dampaknya banyak banget tentunya. Dampak positifnya itu yang pertama itu biaya operasionalnya itu lebih murah karena kita cuma mengeluarkan untuk perawatan dari komponen-komponennya sama paling pembersihannya paling Pembersihan, ya. iya, Kalau misal dibersihin. panel suryanya itu Berdebu. kotor gitu. Terus yang kedua ini lebih ramah lingkungan tentunya karena kalau diesel kan pasti ketika bekerja itu mengeluarkan kayak emisi gas buangan gitu lah ya. Jadi bahaya buat lingkungan juga. Terus kadang berisik gitu kan. Kalau pakai panel surya kan kita nggak ada hal-hal tersebut gitu Pak. Iya. Oke. Ada inovasi yang kalian tambahin gak sih di karya kalian? Inovasi Kita tambahin cuma bagian sakring itu Iya, ya. bagian Iya, fuse fuse. kayak buat menghindari kalau konslet nanti seluruh sirkuitnya itu bakal kayak otomatis mati gitu biar nggak terjadi kerusakan lebih lanjut, jadinya lebih aman. Oh, oke. Kalau misalkan mau direalisasikan, kira-kira dari kalian sendiri ada rekomendasi atau saran gitu? Mungkin kekurangannya? Kalau untuk pengimplementasian untuk secara nyata, mungkin dari penelitian kami agar lebih optimal ditambahkan dengan IoT atau Internet of Things bisa jadi kita itu nanti bisa- tuh bisa pakai aplikasi, Iya. terus manfaatin AI. Jadi itu otomatis loh, jadi otomatis kerjaan sendiri. Kita nggak perlu otak-atik sana sini. Nggak perlu gitu. bolak-balik gitu kan karena awalnya ini kan project P5 ya, jadi kita nggak kendala waktu juga sih, jadi kita nggak sempet bikin yang otomatis gitu. Mungkin kalau buat penelitian lebih lanjut bisa ditambahkan itu IoT, bantuan AI juga bisa. Oke. Terus apa sih yang memotivasi kalian buat ikut lomba ini? Kalau buat aku sendiri sih ya, karena emang pengen daftar ke IPB, cuman beda jurusan gitu. Tapi kan karena sertifikat kan bisa dipakai linjur gitu. Iya. Jadi ada semangat gitulah untuk mengikuti lomba tersebut. Karena ketika di sana kan saya ada saudara di sana, jadinya ntar gak ngekos gitu. Untuk yang lain? Sama sih sebenarnya, jadi ya pengen punya sertifikat gitu jadi buat penunjang SNBP. Kan kebetulan jurusanku sama juga nih, Iya. cuman Iya. kan nggak mungkin satu universitas, jadi kayak harus ya punya sertifikat sendiri gitu lah. Iya, lumayan lah ya buat tambahan gitu. Iya. Kalau aku jujur sih nggak ada niatan sama sekali. Iya. Ini doang. Cuma ikut dipilih ya. Iya, karena dia waktu hari H-1 itu kan yang ngerjain itu kan aku di rumah Vivi. Iya. Nah itu tinggal aku tok yang laki-laki. Akhirnya kepanggil lah si Latif kan ketua kelas, datang bantuin. Karena mungkin dari tim aku, bukan kelompok aku yang waktu P5 itu kurang mengetahui, yang mengetahui kan Latif yang Iya, lebih iya. tahu lebih lanjut gitu. Akhirnya kelompok P5-nya aku setuju buat Latif aja yang maju. Oke. Terus menurut kalian apa masalah yang dialami petani sehingga kalian terpikir buat bikin karya itu? Ini sesuai rumusan masalah dari full papernya kami itu yang pertama karena ya polusi udara, terus juga kan kemarau juga itu pasti kan pasokan air ini berkurang. Terus biaya gitu ya. Nah biaya Biaya. operasionalnya itu sih kita lebih ke fokusnya ke biaya Biaya. operasionalnya. Kalian kemarin kan dibimbing sama Bu Eli ya? Iya. Nah, gimana sih proses pembimbingannya? Jadi itu Bu Eli kan membimbing dari awal sampai akhir, tapi lebih tepatnya di bagian full paper sama persiapan wawancara. Pas wawancara juga namin. Terus pas full paper tuh kita tuh bikin dulu, misal kayak pendahuluan nih, kita buat semuanya dulu. Habis itu Bu Eli tuh Kayak bagian kayak revisi gitu lah. revisinya gitu. Ah. Revisi. Koreksi gitu. Iya. Sama Pak Kasin juga ikut. Iya Pak Kasen waktu itu juga ikut membimbing. Terus yang paling ngena dari Bu Eli itu ketika persiapan presentasi, karena emang dari berangkat dari Bukateja ke Bogor kan itu lumayan lama ya, ditemenin sama Bu Eli, dikasih semangat sepanjang jalan. Apa kata-katanya itu? Feni, Vidi, Vici. Nah itu kenapa ada kata-kata itu tuh ketika pembekalan kan ada kepala sekolah itu ngomong Feni, Vidi, Vici juga. Artinya apa ya Tip ya? Datang perang menang. Nah datang perang menang. Jadi dari
kalimat itu kita jadi terdorong untuk menggerakkan apa yang kita punya maksimal dari kerja keras kita. Jadi maksimalin buat presentasinya. Soalnya di sana tuh kayak dari dosennya aja udah tekanannya itu gede banget. Karena jurinya kan itu ada dosen, profesor juga kan ya. Terus ada kalau nggak salah itu ketua Himateta juga ikut kalau nggak salah waktu itu jadi juri. Jadi ya berasa banget tekanannya gitu loh. Tapi dengan 3 kata itu Feli menyemangati kami lah ya. Buat motivasi gitu ya. Iya. Nggak goyah gitu. Gimana sih tanggapan keluarga, guru atau teman terhadap pencapaian kalian kemarin? Ya, senang Ya, ya. tentunya senang mereka banget. ikut seneng. Apalagi waktu teman-teman waktu presentasi kan tinggal nunggu Beberapa pengumuman menit juara, gitu lah ya. Dia sampai Telepon, video call gitu. Buat lihat hasilnya gimana Iya. gitu. Padahal kita di situ masih tahu belum pengumuman gitu lah ya. Iya. Juga kita pengumuman tuh paling akhir, LKTI itu paling Iya. akhir kan. Terus Jadi ternyata kayak- kaget menang. Jadi Menang, teman-teman juga ikut juara menang, gitu. menang ikut senang gitu. Oke, ada nggak sih momen yang paling berkesan selama proses lomba kemarin? Apa ya? Waktu begadang itu sih paling. Iya buat itu tuh kita begadang dari dari pagi sampai jam Iya, 12 ya. jam 12 itu pulang baru pulang tuh jam 12 gitu. Jadi ngerjainnya di rumahnya Vivi itu di hari libur ngerjain merevisi modulnya disempurnain lagi dari pagi sampai sekitar jam 12-an. Pernah sampai aku sama Latif itu kan Sabtu Minggu begadang terus, hari Seninnya nggak berangkat. Tapi dari nggak berangkat itu ya kita tetap latihan. Konsisten Latihan di rumahnya Mak ya. Iya. Kalian ada rencana nggak sih buat ngelanjutin penelitian ini buat ke jenjang yang lebih tinggi gitu? Kalau ada kesempatan sih Iya. Iya, Karena pasti. kita Pasti banget. cukup tertarik buat memasukkan IoT itu ya ke modul kami. Gimana kalian melihat peran generasi muda dalam inovasi teknologi di masa depan? Ini aku bingung. Gimana ya? Itu untuk di pertanian itu sendiri dari lomba yang kami ikuti ini ya, itu semangat generasi muda itu tinggi gitulah ibaratnya. Karena yang ikut juga banyak, terus juga karena lombanya nasional itu jadi seluruh Indonesia itu bisa ikut. Iya. Jadi untuk generasi muda sekarang sih semangatnya tinggi-tinggi. Apalagi sekarang harus melek teknologi Iya. ya. Jadi Iya kayak sih. semua berbasis teknologi itu AI di mana-mana. lebih enak, lebih otomatis gitu. Ada nggak sih pesan buat teman-teman yang mungkin mau ngikutin jejak kalian gitu? Apa ya? Ya semangat terus lah ya. Iya. Ya semangat terus. Jangan takut Jangan. coba hal baru. Iya. Terus, Intinya jangan takut ketika presentasi, Iya. public speaking-nya dilatih juga. lakuin aja dulu. Kita juga baru pertama kali ini Iya. pertama First time, serius. pertama banget. Saya juga nggak pernah ikut lomba apa. Sama. Nggak pernah. Sama. Tiba-tiba juara ini. Gitu. Ada nggak sih pihak yang pengen kalian sampaikan terima kasih atas dukungannya? Ya, pertama ya pasti dari orang tua dulu ya Iya. yang selalu mendukung. Kemudian ke pembimbing Bu Eli, Pak Kazen, terus juga teman-teman yang Dari udah 12-2 support. sih. Ya, terutama Yang teman-teman semakin kelas 12-2. Semangat banget gitu. Apa sih cita-cita kalian di masa depan? Terus ada nggak kaitannya sama pertanian gitu? Dari siapa dulu nih? Hmm, Aku dulu. Oke, Iya. mungkin buat aku cita-cita aku sebenarnya itu pengen jadi data analis. Makanya ketika aku nyari jurusan kampus itu yang ada statistikanya. Lah kebetulan IPP itu ada. Jadinya waktu ngikutin lomba ini jadi semangat gitulah. Mungkin kalau selain jadi data analis, nggarap kebun bapak kali ya. Kan itu bapak juga petani merica, jadi mungkin bisa dikembangkan lagi perkebunannya gitu. Oke, kalau dari Vivi? dari saya sih mungkin bisa sama ya kayak Ismail. Soalnya dari keluarga juga punya lahan sendiri kan, udah punya lahan di belakang juga udah ada kebun. Kan biasanya tuh kayak kangkung gitu. Iya. Terus kayak sekarang lagi ituin apa ya itu jeruk kalau nggak salah.
Nah itu mungkin bisa ngembangin di situ sih pengennya niatnya. Kalau dari Latif? Saya nggak ada sih. Banget ya. Sama pertanian, cuma saya ada minat sama Teknologi. yang IT energi mungkin ya. terbarukan gitu, Nah. sama IT gitu, AI gitu. Jadi mungkin aku lebih minat gitu. Oke, menarik banget ya obrolan kita kali ini. Cerita yang sangat inspiratif. Ya, terima kasih kepada Ismail, Vivia dan juga Latif yang telah membagikan pengalaman kalian kemarin. Semoga keberhasilan kalian menjadi motivasi buat kita semua buat terus berkarya dan juga memberikan manfaat. Amin. Amin, amin. Sampai sini dulu obrolan kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan podcast suara. Buka suara. Sampai sini dulu obrolan kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan Buka Suara Podcast berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.